Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wasilatuna, berjumpa kembali dengan channel kita Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat, kita akan belajar menulis huruf pegon atau huruf bego dengan aplikasi Microsoft Word. Untuk itu saksikan terus sampai akhir, karena dalam video ini akan dijelaskan secara rinci, secara tahap demi tahap, mulai dari pensettingan sampai nanti cara mempraktekkan menulis huruf pegon di Microsoft Word. Jangan lupa klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video ini, dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami. Ketik komentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin lebih dalam lagi kita menggali atau menjelaskan terkait dengan bagaimana menulis huruf Arab di aplikasi Microsoft Word. Dalam channel kita ini banyak sekali menjelaskan bagaimana mengatur penulisan huruf Arab di Microsoft Word. Ikuti video-video yang ada di channel ini. Wasilatuna Media Berbagi Ilmu. Sahabat Wasilatuna, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar 4 tahap tentang penulisan huruf pegon atau huruf bego di Microsoft Word. Yang pertama kita akan pengenalan huruf pegon atau huruf bego. Yang kedua adalah transliterasi huruf pegon. Yang ketiga adalah cara setting huruf pegon pada Microsoft Word. Yang keempat adalah praktek menulis Arab huruf pegon. Jadi jangan skip video ini agar apa yang kita sampaikan bisa sampai semua kepada para sahabat Wasilatuna. Yang pertama, pengenalan huruf pegon. Bagi yang masih belum mengenal, mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Yang pertama, pengenalan huruf pegon. Pegon menurut KBBI adalah aksara Arab yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa, atau bisa dikatakan bahwasanya menulis Indonesia yang diaksara Arabkan. Jadi kalau di pondok pesantren di daerah Jawa Timur itu memaknai kitab kuning dengan bahasa Jawa. Ketika santri itu bukan berasal dari Jawa Timur, maka mereka akan memaknai dengan pegon tetapi bahasanya bahasa Indonesia. Jenis font yang lengkap untuk penulisan huruf pegon adalah Arabic Typesetting. Sebab pengalaman saya, bahwasanya pada font tradisional Arabic itu ada karakter-karakter yang tidak ada. Contohnya adalah huruf G. G dalam transliterasi huruf pegon ada kalanya menggunakan huruf K, huruf kaf dengan titik 1, ada kalanya menggunakan huruf kaf titik 3. Kemudian huruf P. Di sini ada kalanya menggunakan huruf fa, kemudian ada kalanya menggunakan fa titik 3. Sahabat, perlu diketahui bahwasanya menulis huruf pegon itu tidak ada kaedah bakunya. Jadi tidak ada kaedah bakunya. Saya telah meneliti beberapa aurat, beberapa majmuah, kumpulan-kumpulan aurat atau wirid yang dikumpulkan oleh pondok-pondok besar, pondok-pondok pesantren, yang di situ ada sambutan oleh masyayikh sepuh. Kemudian kami baca beberapa yang dari beberapa pondok yang berbeda, yang ditulis sambutannya dengan menggunakan huruf pegon itu berbeda. Artinya
ada yang menggunakan huruf vokal atau memperhatikan huruf vokal secara penuh, ada yang tidak menggunakan huruf vokal. Kemudian menurut pengalaman kami juga ketika belajar di pesantren dengan ustadz atau guru yang berbeda, itu cara pengajarannya pun berbeda. Ada yang tidak menggunakan atau tidak memperhatikan huruf vokal A, I, U, E, O. Ada yang menggunakan. Baik, untuk contohnya di sini ada contoh begini, ada tulisan dia berjalan dengan cepat. Ada yang menulis dia ada di atasnya ba itu ada istilahnya pepet yang menggantikan huruf E, berjalan dengan cepat. C itu huruf jim titik 3 ya. Kemudian artinya yang contoh tadi dengan menggunakan huruf vokal E dan A. Ada juga yang menulis dengan tulisan begini, dia berjalan dengan cepat. Nah, yang bawah ini bunyinya sama tetapi membutuhkan angan-angan. Ini maksudnya tulisan apa? Baik. Kemudian menurut hemat kami, nanti ketika sahabat ingin men-setting huruf pegon pada keyboard atau pada Microsoft Word kita, maka disamakan dengan dengan huruf Latinnya. Di sini contohnya adalah kalau nanti jim itu C ya, maaf, C titik 3 menggunakan ALT C. Kalau P itu menggunakan P biasa. Kemudian NG, NG itu ain ada titik 3-nya, NY ya dengan titik 3 di bawah, dan pepet adalah seperti harokat panjang. Pepet ditulis di atas huruf. Jadi sekali lagi bahwasanya huruf pegon itu tidak ada kaidah baku, sehingga cara menulisnya pun ustadz yang satu dengan ustadz yang lain bisa berbeda. Kiai satu dengan kiai yang lain juga berbeda. Dan di sini sahabat wasilatuna yang kami gunakan adalah menggunakan atau memperhatikan huruf vokal yang ada agar mudah untuk dibaca, untuk dipelajari. Kalau tidak menggunakan huruf vokal yang tidak memperhatikan huruf vokal, pembaca akan berpikir, berangan-angan ini maksud tulisannya apa. Sahabat wasilatuna, yang kedua adalah transliterasi huruf pegon dengan Arabic typesetting. Ini kamus yang kami buat ini sesuai dengan pemahaman kami. Adapun nanti ketika berbeda dengan ustadz, dengan masyayikh yang lain, maka sekali lagi pegon atau pego tidak ada kaidah bakunya. Di sini saya sudah mengurutkan A, B, C, D, abjadun alfabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai dengan Z. Kemudian ada tambahan-tambahan. A itu alif, B itu ba, C itu seperti jim titik 3, D itu dal, kemudian E itu adalah pepet ditulis di atas huruf, kemudian F itu fa, G itu kaf titik 3, H, I ya, J jim, K kaf, L lam, M mim, N nun, O wawu, P itu seperti fa ditulis 3 titik di atas huruf, Q qaf, R, S, sin, T, ta,
U wawu, V fa, W wawu. Jadi di sini ada kesamaan seperti contoh F dan V. Tetapi nanti ketika kita membacanya kita angan-angan kata yang sesuai dengan realitanya. Kemudian di sini ada O, kemudian W, kemudian yang hampir mirip O, U, W, itu menggunakan wawu. X tidak ada. Y ya, Z za. NG huruf ain tetapi ada titiknya 3, ditulis 3 titik di atas huruf. H CH, Kho KH, kemudian zal DZ zal, SY shin, SH shot, DL dot, TH po, DH zo, GH win, NY atau biasanya untuk nya gitu. Seperti ya ditulis 3 titik di bawah huruf TS sa. Sahabat, ini contoh membaca huruf pegon. Contoh tulisan pegon yang pertama sate dalam bahasa Indonesia, kemudian kita tulis sin alif ta pepet, bacanya sate. Stiker sin ta ya kaf pepet r atau ro, stiker. Kemudian ada kata cacak dalam bahasa Jawa, itu bisa bermakna kakak atau coba. Cacak itu kakak, itu cacak. Coba itu maknanya juga apa? Bahasa Jawanya cacak. Melihat dari gabungan kata itu nanti maknanya akan ketemu. Kalau ditulis cacak C A atau C alif kaf, cacak. Mangan dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesianya makan. Mangan itu mim alif ng alif nun. Ngumbah bisanya umba-umba atau ngumbah. Ngumbah itu juga kata kerja bahasa Jawa, maknanya mencuci dalam bahasa Indonesia. Ngumbah ng ain titik 3 waw, kemudian m atau mim b a, ngumbah. Nyatoni, nyatoni melukai dalam bahasa Indonesianya ditulis dengan ny alif nya, tak wawu, nyato, nyatoni, ni, ninya nun, nun ya. Jadi bisa berbunyi to itu karena ya berangan-angan maknanya ini bacanya apa, nyatoni. Ada yang menulis dengan huruf to agar bisa bunyi to. Nah, tetapi di sini saya menulis dengan huruf ta, nyatoni, nyatoni. Baik, sahabat wasilatuna, untuk penulisan pegon sendiri ada beberapa pengecualian yang ada yang kami amati pada tulisan-tulisan masyayikh dan para asatidz. Yang pertama adalah kata atau kalimah yang bahasa Arabnya itu digunakan. Contohnya masjid. Nah, itu tulisannya seperti tulisan bahasa Arabnya. Masjid, musolla, sholat, subuh, asar, isya, maghrib, dan lain sebagainya. Baik, penulisan huruf vokal a, i, u, e, o di awal kata menggunakan awalan alif diiringi huruf vokal. Sahabat, ini perlu juga kita sampaikan agar bisa lebih difahami. Ketika ada huruf vokal di depan, nulisnya bagaimana? Contoh, aku. Jadi di sini ada huruf
ada alifnya, terkadang menggunakan ini ada hamzahnya. Coba kita ini ada hamzahnya ya. Mohon maaf, ini mungkin pengaturan paragrafnya saja atau pengaturan fontnya sehingga hamzahnya tidak begitu kelihatan. Aku. Jadi ada kalanya ditulis dengan hamzah qata', aku, ada kalanya tidak menggunakan hamzah qata', hamzah biasa. Kemudian ada kata ibu. Ditulis ibu, alif, ya, ba, wawu, ibu. Atau bisa hamzah hamzah qata' yang ada di bawah alif, ibu. Kemudian untuk, enak, orang. Jadi sekali lagi para sahabat wasilatuna, huruf pegon tidak mempunyai kaidah baku sehingga penulisannya sesuai dengan pemahaman penulis. Sahabat wasilatuna, langkah yang ketiga adalah bagaimana cara setting huruf pegon pada Microsoft Word. Baik, untuk men-settingnya kita tadi telah melihat atau menyaksikan transliterasi huruf pegon yang perlu kita setting agar menjadi agar mempermudah kita dalam penulisannya. Yang pertama, kita harus perhatikan, perlu saya ingatkan bahwasanya font yang kita pakai ini menggunakan Arabic typesetting. Jadi nanti kalau menulis harus menggunakan font tersebut. Ketika kita menggunakan font yang lain, biasanya menurut pengalaman saya itu adalah fontnya tidak bisa nyambung, tidak bisa lekat, walaupun font tersebut bisa nyambung dengan huruf yang lain. Baik, itu pengingat yang perlu saya sampaikan. Baik, kita akan mengatur huruf C. Huruf C tadi sesuai dengan saran saya menggunakan huruf C. Baik, ini adalah cara mengaturnya adalah kita klik insert, kemudian klik simbol, kemudian more symbols. Di sini sahabat harus ada Arabic typesetting. Jadi kalau sahabat belum mengatur settingan ada tulisan Arab dan fontnya belum ditambah, kemungkinan font ini belum ada. Bagi sahabat yang belum punya font Arab, bisa melihat di channel saya ini ada video tutorial tentang bagaimana men-setting huruf Arab. Di sana ada tutorialnya, kemudian ada blog saya yang sudah saya upload font-font Arab, walaupun tidak banyak, insya Allah di situ bisa membantu. Baik, di sini kita atur menjadi Arabic typesetting. Kemudian di subsetnya kita pilih Arabic. Kemudian kita cari huruf C. Nah, di sini sahabat itu banyak sekali modelnya, titiknya maksud saya. Ada yang menggunakan titik 3, yang 2 di atas, 1 di bawah. Ada kalanya seperti jim tadi tapi titiknya 2. Ada kalanya titik 2 kemudian bentuknya ini vertikal. Ada titik 2 bentuknya horizontal. Ada titiknya 4. Nah,
Maka yang kita pilih, kita tetapkan saja huruf jim, titiknya 2 di atas 1 di bawah ini. Kemudian kita klik dulu hurufnya, kemudian kita klik shortcut key. Ketika muncul kotak seperti ini, di sini sahabat, kita tekan di sini ada ALT plus huruf C bersamaan. Bukan ALT dulu juga nggak apa-apa. ALT C. Setelah ditekan ALT C, secara otomatis di sini muncul. Kemudian untuk menyimpannya di sini, kita klik asik, sudah tersimpan. Kita close. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa bedanya mengharokati dengan nanti menulis huruf pegon ini? Bedanya adalah ketika kita mau mengharokati huruf Arab, maka kita menekannya adalah shift, kemudian dibarengi dengan K atau dengan huruf di mana harokat itu berada. Tetapi kalau huruf pegon ini yang kita atur adalah menekan ALT dengan huruf yang kita setting. Selanjutnya, setelah C, kita akan mengatur huruf atau pepet ya. Pepet itu seperti harokat panjang. Kita lihat di sini. Nah, di sini kelihatan. Ini kalau di layar saya ini mudah-mudahan tidak terlalu kecil. Kemudian kita klik shortcut key. Klik di sini. Tekan ALT. Nah, di sini kita samakan. Jadi sama-sama seperti huruf pepet. Kalau di tulisan Arab ini huruf zal. Huruf zal, harokat syiddah itu di sini. Jadi kita menekan ALT dengan huruf zal. Di situ kan ada simbol seperti harokat atau seperti pepet. Klik ALT, kemudian simbolnya. Di sini tertulis koma atas. Kemudian kita simpan dengan klik escape, kemudian close. Kita lengkapi saja dulu semuanya. Kita dapat 2 E, kemudian G. G itu seperti huruf kaf, titiknya 3. G. Ini macamnya banyak, juga ada yang ada layarnya. Kita pakai yang ini, G, kemudian shortcut G, ALT, G, kemudian escape. Kemudian kita pilih P. P menggunakan 3 huruf yang titiknya 3. Apa namanya? Huruf fa seperti fa, titiknya 3. Kita pilih ini. Kemudian shortcut K, ALT, P. Kemudian kita simpan escape, close. Kita pilih yang lain, P. Setelah P, baik, sepertinya sudah untuk yang 1 huruf. Sahabat, di sini ada huruf NG. NG itu kan seperti dengan contoh yang tadi mangan, itu kan ada NG-nya. Nah, agar mudah, saran saya kita menekan 2 huruf itu. Baik, kita cari dulu biar lebih paham, lebih mudah. NG seperti huruf ain, ada titiknya 3. Kita cari. Nah, di sini ini ada, ini titiknya. Kita cari yang titik 3. Cari titik 3. Ini titik berapa ini? Coba kita, sudah tidak ada titik 3. Baik. Kemudian kita pilih shortcut G. Kita tekan ALT, kemudian NG. Nah, jadi
Untuk memunculkan NG kita harus menekan dua huruf N dan huruf G. Ini untuk memudahkan kita saja. Kemudian klik, sudah disimpan, klik close. Kemudian satu lagi yaitu huruf NY. NY itu seperti huruf ya, titiknya 3. Ini ada. Klik shortcut, kemudian ALT N Y, kemudian simpan, close. Sudah selesai, kita keluar dari kotak simbol ini. Kita mulai. Ibu adalah orang, ALT NG, orang yang baik, yang NG, baik, koma, sangat bertanggung jawab. Sangat pakai NG, sangat nah di sini pakai ALT huruf dal, tang G itu tadi ALT tanggung jawab. Oh ini gandeng, tanggung jawab kepada keluarga. Kepada keluarga. Di sini ALT. Sahabat, ini karena tadi kotaknya itu kecil, mungkin ini saya kurang pas untuk memilih pepetnya ini. Nanti sahabat dalam men-setting di komputernya silakan pilih yang tepat. Ini sepertinya tadi terlalu kecil, saya tidak bisa jelas, sehingga kayak huruf bukan pepet ya, bukan huruf panjang ini, mohon maaf. Kepada keluarga, dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal lelah. Dia tidak mengenal lelah. Kemudian mulai bangun tidur sudah bekerja. Mulai bangun tidur sudah bekerja sampai sore tiba. Sampai tadi ALT P, sampai sore pakai sore tiba. Setelah sholat subuh, dia membersihkan rumah. Dia
membersihkan rumah. Peralatan dapur P. Peralatan dapur sampai memasak. Sampai memasak. Komanya, agar koma itu bisa terbalik begitu, jangan menggunakan shift koma ala Indonesia, shift yang ini, tetapi menggunakan shift huruf K. Kemudian peralatan dapur masak itu dilakukan tiap hari. Itu dilakukan tiap hari. Terkadang juga dia pergi, terkadang juga dia pergi ke pasar. Untuk belanja keperluan, keperluan. Oh iya nih, kayaknya kurang. Keperluan sehari-hari. Perabot rumah. Sehari-hari dan perabot rumah. Ibuku adalah perempuan hebat. Ibuku adalah perempuan hebat. Demikian sahabat, jangan lupa klik like and share agar orang lain bisa memanfaatkan video pembelajaran ini. Jangan lupa klik like and share agar selalu mendapatkan notifikasi video pembelajaran terbaru dari kami. Pembelajaran menulis huruf Arab di Microsoft Word. Dan apabila ada pertanyaan atau apapun, kalaupun bisa membantu, kami siap membantu, tentu dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wasilatuna, media berbagi ilmu.